bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola pijar ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6000 derajat Celcius, sedangkan suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Di sekeliling matahari terdapat planet-planet yang berputar mengelilingi matahari. Yang pertama adalah Merkurius. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Satu hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Merkurius merupakan planet yang paling kecil. Planet berikutnya adalah Venus. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Selain itu, Venus menjadi planet yang paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus kita tempati saat ini. Planet bumi ini memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama memiliki atmosfer. Yang di bab 5 kemarin sudah kita bahas apa saja lapisan atmosfer yang ada di bumi, ya. Yang kedua, suhu pada siang dan malam hari tidak berbeda jauh. Warnanya kebiruan atau bisa dibilang bumi itu juga sebagai planet biru. Kenapa warnanya biru? Karena 2/3 bagiannya terdiri dari lautan. Kemudian terdapat siklus air yang tentunya ini menopang seluruh kehidupan yang ada di bumi. Kemudian bumi memiliki satelit alami yaitu bulan. Periode revolusinya 365/4 hari. Kemudian periode rotasinya sekitar 24 jam. Bumi merupakan satu-satunya planet yang bisa ditempati oleh makhluk hidup karena adanya atmosfer, ada siklus air, kemudian ada komponen-komponen lain yang mendukung kehidupan di bumi. Yang keempat, ada planet Mars. Ciri-ciri planet Mars yang pertama, permukaannya berbatu. Suhu permukaan lebih dingin daripada suhu yang ada di bumi. Warna kemerahan karena mengandung oksida besi. Mars memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Jarak Mars dari matahari sekitar 228 juta kilometer. Kala revolusinya 687 hari dan berotasi sekitar 24,6 jam. Mars memiliki pergantian musim dan memiliki kutub es. Terdapat tanda-tanda bahwa pada masa lalu di Mars ada air atau cairan. Dan sampai saat ini banyak peneliti ya dari NASA dan sebagainya masih meneliti Mars, apakah Mars mungkin untuk ditempati oleh makhluk hidup. Yang kelima ada planet Jupiter. Merupakan planet terbesar, berdiameter 11 kali dari planet bumi. Atmosfernya terdiri dari hidrogen dan helium. Jupiter memiliki awan amonia dan kristal es, jadi sangat dingin. Jupiter memiliki 12 satelit dan yang terbesar diantaranya adalah satelit Io, Europa, Ganymeda, dan Callisto. Periode revolusinya sekitar 12 tahun. Jadi untuk sekali melakukan revolusi mengelilingi matahari waktunya sangat lama, yaitu 12 tahun. Dan mempunyai kala rotasi 9,8 jam.
atau sekitar 2,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan bumi. Yang keenam ada planet Saturnus. Ciri-cirinya, atmosfernya diselimuti oleh sabuk yang kaya hidrogen, makanya terlihat seperti memiliki cincin. Ya. Yang kedua, memiliki cincin yang berlapis-lapis terdiri atas kristal es dengan lebar 402.000 km serta tebalnya 15 km. Saturnus memiliki 21 satelit dan yang terbesar disebut satelit Titan. Kala revolusinya 29,5 tahun dan periode rotasinya sekitar 10,6 jam. Karena rotasi yang sangat cepat dan revolusi yang sangat lambat menyebabkan Saturnus itu bentuknya pipih. Jarak Saturnus dari matahari sekitar 1428 juta kilometer. Hampir 10 kali jarak dari bumi ke matahari. Sangat jauh sekali. Yang ketujuh, planet Uranus. Ciri-cirinya, terdapat selubung kabut tebal yang terdiri dari gas metana. Memiliki 15 satelit, 5 diantaranya yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Kala rotasinya 11 jam, sedangkan untuk berevolusi membutuhkan waktu sekitar 84 tahun. Jarak Uranus dari matahari sekitar 2.870 juta kilometer. Uranus memiliki sumbu putar dan sudut kemiringan besar seperti jarum pada angka 3 dan 9. Wow, haha, I want that treasure. How can I get it? Let me get some water. And now... Jarum pada angka 3 dan 9. Planet yang terakhir adalah Neptunus. Keberadaannya atau keadaannya hampir sama dengan Uranus, sehingga sering disebut planet kembar. Suhu di permukaan mencapai minus 120 derajat Celcius. Atmosfer tersusun dari gas metana yang membuat Neptunus berwarna hijau kebiru-biruan. Neptunus mempunyai 8 satelit, 2 diantaranya yaitu Triton dan Nereid. Periode revolusinya sekitar 165 tahun. Sedangkan periode rotasinya sekitar 16 jam. Itulah 8 planet yang ada di dalam tata surya kita. Kemudian susunan tata surya yang ketiga yaitu ada komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes yang artinya berambut panjang. Menurut istilah bahasa, komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri atas es yang sangat padat dan orbitnya lebih lonjong daripada orbit planet. Komet terdiri dari berbagai macam gas, diantaranya sianogen atau SCN, karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, nitrogen N2, hidroksil OH, dan nitrogen hybrid NH. Nah, bagian-bagian komet ada 3. Yang pertama ada inti komet. Kalau di sini namanya nukleus. Adalah bagian komet yang kecil tetapi padat, tersusun dari debu dan gas. Yang kedua ada koma, yaitu daerah kabut di sekeliling inti komet. Yang ketiga ada ekor komet. Bagian yang memanjang, nih ekor komet ductile ya. Bagian yang memanjang dan panjangnya mencapai 1 satuan astronomi. 1 SA sama dengan jarak bumi dan matahari. Kemudian arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Hal ini karena ekor komet terdorong oleh radiasi dan angin matahari.
Kebanyakan komet tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi harus menggunakan teleskop. Komet yang terkenal adalah komet Halley yang ditemukan oleh Edmund Halley. Ya, komet Halley sendiri muncul setiap 76 tahun sekali. Posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebahagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi, lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada posisi masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Gerhana matahari sebahagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini, selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang, karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan mengakibatkan kebutaan.